Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufi Muda. Sufi Muda itu adalah pemberian dari orang yang saya cintai, yang mengajarkan saya hakikat ketuhanan, yaitu guru saya tercinta. Pada kesempatan ini, saya ingin mengupas tentang bagaimana beragama secara zahir batin, atau lebih khususnya adalah bagaimana cara ruh kita menjadi Islam. Agama itu mempunyai aspek zahir dan aspek batin. Aspek zahir adalah sesuatu yang nampak dalam pandangan mata kita, sesuatu aktivitas ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, dan itu bisa dikerjakan, dilaksanakan oleh siapapun. Ketika orang telah bersyahadat, sholat, puasa, dan memenuhi perintah agama, maka dia telah masuk kepada Islam secara zahir. Persoalannya adalah, yang kembali kepada Allah itu bukan tubuh jasad, bukan raga kita, tapi yang kembali kepada Allah adalah rohani kita. Kapan rohani kita itu Islam? Agama yang kita pelajari secara akal pikiran, maka dia akan melekat dan hanya sampai kepada akal pikiran. Tidak akan tersentuh kepada rohaniah yang sangat halus dan sangat khusus. Nabi Muhammad SAW mengislamkan umat di zaman itu adalah secara zahir dan batin. Secara zahir, Rasulullah mengajarkan aturan-aturan agama. Secara rohaniah, beliau memasukkan Nur Muhammad, Nur Allah, yang dalam surah An-Nur disebut Nurun ala Nurin, yang ditransfer ke dalam dada para sahabat. Itulah membuat para sahabat itu Islam secara rohani. Allah Maha Gaib, malaikat gaib, Nabi juga gaib saat sekarang. Jadi kalau berbicara agama, kita tidak terlepas dari masalah gaib. Kalau persoalan rohaniah ini tidak selesai, maka kita persis melaksanakan agama ini seperti gerakan-gerakan hanya meniru saja. Untuk mengajarkan Islam secara zahir, begitu banyak guru-guru kita yang mulia, para ustadz di pesantren, di universitas Islam, dan kita tidak kekurangan guru yang mengajarkan agama secara zahir. Tapi untuk mengajarkan rohaniah kita berislam, ini gurunya langka. Rasulullah mengatakan, al-ulama warisatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Yang diwariskan bukan sekedar ajaran agama yang kita kenal secara zahir, tapi beliau juga mewariskan apa yang paling langka, yang paling sulit digapai kecuali orang telah disucikan, yaitu Islam secara hakiki, yang mampu menembus alam rohaniah sehingga kita bisa Islam sejak di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Kenapa perlu ini kita bahas? Karena kalau kita ingin renungkan, seorang profesor dengan anak baru tamat SD, anak tidak tamat SD itu tidak ada bedanya ketika tidur. Kalau ditanya satu tambah satu, dua-duanya nggak bisa jawab. Artinya apa? Agama yang ditransfer dalam akal pikiran itu akan selesai. Jangankan mati nanti, tidur pun dia nggak sadar lagi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Sedangkan tidur pun tidak bisa dijawab lagi. Ini harus selesai di dunia ini. Kalau di Jakarta kita tidak bisa berenang, maka di Pasifik pun tidak bisa berenang. Kalau di dunia kita tidak kenal Allah,
maka tidak ada yang menjamin kita bisa kenal Allah di akhirat nanti. Karena kenapa? Allah yang ada di dunia dengan akhirat sama. Menuntut ilmu itu di dunia, di sini ada rasul, di sini ada ulama yang mengajarkan. Di akhirat tidak ada lagi. Maka kalau kita tidak menemukan rahasia ini, maka hidup kita spekulatif. Iya, kalau meninggal saya kenal Allah. Rahasia ini sebenarnya diturunkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka dalam ruang lingkup yang terbatas bisa menerima pengetahuan ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran hanya bisa disentuh oleh orang yang telah disucikan. Pertanyaannya, kenapa orang kafir juga bisa megang Quran? Kenapa orang yang tidak beragama juga bisa pegang Quran? Apa makna tidak bisa disentuh? Ayat ini kemudian diterjemahkan bahwa orang harus wudhu dulu baru megang Quran. Harus dalam keadaan bersuci dulu baru megang Quran. Kalau keadaan dia misalnya megang berhadas, tidak boleh pegang Quran. Itu adalah tafsiran-tafsiran secara zahir ya. Tapi harus diingat, makna tidak bisa disentuh adalah memang tidak bisa disentuh sama sekali. Yang tidak bisa disentuh adalah Al-Quran yang hakiki di dalam diri Rasulullah, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan ini hanya bisa disentuh oleh orang yang telah disucikan. Dalam surah Al-A'la disebutkan qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Ini juga awalnya disucikan terlebih dahulu, baru dia bisa menyebut nama Tuhan, baru tegaklah salat. Kalau ini tidak dilakukan, maka sampai kapanpun kita tidak bisa melaksanakan ajaran agama ini dengan benar. Sahabat sekalian, kelanjutan dari pembicaraan ini adalah ada hal yang menjadi misteri dari umat Islam adalah bagaimana menemukan salat yang khusyuk. Ajaran agama yang kita kenal secara syariat hanya mengajarkan kita bagaimana benar kita salat. Tapi tidak pernah dibahas bagaimana salat khusyuk. Padahal kalau salat tidak khusyuk, bukan surga tempatnya, bukan pahala didapat. Yang didapat adalah neraka wel. Guru saya mengatakan, jangan kau tanyakan bagaimana cara supaya engkau salat khusyuk, tapi coba kau tanyakan apa yang menyebabkan engkau tidak khusyuk salat. Yang menyebabkan adalah karena hati kita lalai. Jadi pengertian lalai secara syariat adalah salat tepat waktu. Kalau zuhurnya misalnya jam 12.45 harus tepat waktu 12.45. Padahal pengertian lalai itu bukan tepat waktu. Hati kita lalai. Coba renungkan secara dalam-dalam. Ketika kita sholat terbayang seluruh hal-hal di dunia. Lupa dompet, terbayang kita dalam sholat. Utang, teringat kita dalam sholat. Salahlah engkau untuk mengingatku, kata Allah. Kan luar biasa itu. Yang kita ingat tuh utang kita, kalau mahasiswa diingat dosennya, diingat istrinya, diingat yang lain-lain. Itu yang diingat dalam sholat. Makanya kalau hal ini tidak kita temukan solusinya, maka sholat itu adalah hanya gerakan-gerakan biasa saja dan tidak berefek sama sekali dalam kehidupan kita. Apa
jawaban dari apa yang telah saya bahas tentang Islam secara rohania, tentang rahasia kita bagaimana salat khusyuk, jawaban adalah kita harus bisa menemukan guru yang bisa mengajarkan hal-hal seperti ini. Harus kita ingat, baginda Rasulullah itu adalah seorang yang luar biasa, manusia pilihan. Beliau untuk mengenal Allah melewati proses dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Kan keterlaluan kalau kita merasa langsung bisa mengenal Allah tanpa ada bimbingan. Kita bukan orang khusus, bukan spesial, bukan pilihan Tuhan. Oleh karenanya, merupakan hal yang mutlak bagi kita menemukan guru yang bisa mengajarkan kita tentang hakikat ketuhanan, bisa mengislamkan rohania kita. Suatu hari, paman Nabi, Hamzah, meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah ajarkan aku Al-Quran." Kemudian Rasulullah memeluk erat Hamzah. Setelah dipeluk, beliau mengatakan, "Saya telah paham Al-Quran ya Rasulullah." Apa hubungan antara dipeluk, kok bisa langsung beliau paham? Kalau kita riwayat pertama turun Al-Quran, Jibril mengatakan, "Baca." Saya tidak bisa membaca, kata. Baca sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Muhammad dipeluk oleh Jibril. Ketika itulah beliau paham yang dimaksud oleh Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tidak disebut nama Tuhan di situ. Rahasia inilah yang kemudian diwariskan para sahabat-sahabat. Makanya dalam surah A'la disebutkan, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Beruntunglah orang yang telah disucikan. Ini proses. Wa dzakara asma rabbih, baru dia benar zikirnya. Kalau tidak disucikan, tidak melalui proses, orang berzikir bukan berzikir menyebut. Zikir itu kan ingat. Apa yang kita ingat dalam zikir itu? Kalau kita menyebut Allah, Allah, atau Subhanallah, atau apa, itu kan sebutan, bukan zikir. Dan ini kekeliruan yang selama ini kita pahami itu sebuah zikir. Bukan. Itu hanya sebuah sebutan. Kapan kita berzikir? Sahabat sekalian yang saya cintai, ada suatu pertanyaan menggoda. Kita disuruh mengingat Allah. Pertanyaan yang harus terjawab adalah, apa dari Allah yang harus kita ingat? Nama Allah kah? Ka'bah kah? Atau apa? Jawaban ini tidak akan kita temukan di dalam tataran lahiriah beragama. Ini adalah aspek-aspek batin. Inilah Rasulullah yang hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Abu Hurairah, bahwa Allah mengkaruniakan 2 karung ilmu. Yang satu siapa aja boleh baca, yang satu untuk ahliku. Apabila aku ceritakan niscaya halal darahku. Ini rahasia ini kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabat, diteruskan oleh ulama-ulama sampai kepada akhir zaman. Hakikatnya Rasulullah tidak akan pernah mati. Beliau hidup abadi. Beliau akan ada sepanjang zaman untuk membimbing umatnya. Tinggal bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang yang berhubungan dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan masuk neraka orang yang pernah melihat aku, dan tidak akan pernah masuk neraka orang melihat aku. Sampai 70 wasita, 70 lapis. Melihat itu apakah sekedar memandang? Kalau itu ukurannya, Abu Jahal itu masuk surga dia.
nggak dihitung neraka. Tapi kenyataan Abu Lahab, Abu Jahal ancamannya neraka. Tentu tidak melihat demikian. Melihat itu dengan keimanan, ada hubungan murid dengan guru, ada kepatuhan, ada keyakinan bahwa itu adalah Rasulullah. Hal itu kemudian diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para ulama. Inilah yang di dalam tarekat disebut rabitah, yaitu hubungan rohani antara seorang murid dengan guru. Guru membimbing para muridnya menuju kehadirat Allah SWT, memperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengantarkan manusia itu kepada Allah SWT. Hubungan yang saling kenal mengenal inilah yang membuat umat ini menjadi kenal dengan Allah SWT. Hubungan seperti ini saya akan simpelkan dalam satu perumpamaan seperti ini. Banyak orang yang berpandangan miring, katakanlah terhadap tarekat, karena orang menganggap bahwa tarekat itu seolah-olah ada perantara antara manusia dengan Tuhan. Maha suci Allah dari seperti itu. Hubungannya tidak hubungan perantara. Mursyid itu adalah membawa Nur Muhammad dari sisi Allah. Dengan nur itu pula kita bisa langsung kepada Allah. Tidak ada satupun bisa sampai ke matahari kecuali cahayanya, dan tidak ada satupun bisa sampai ke hadirat Allah kecuali cahayanya. Nurun ala nuri itulah yang membuat rohani kita bisa tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya PLN. Kalau kita mau hidupkan TV, apa perlu kita bawa itu TV kita ke generator? Kan cukup kita colokkan yang ada di rumah saja. Unsur listriknya sama. Jadi antara guru dengan mursyid itu, dengan unsur-unsur ketuhanan dalam beliau itu adalah ibarat seperti kawat listrik dengan listrik. Beda sekali unsurnya. Tapi listrik tak bisa dilihat, nur Allah tak bisa dilihat. Listrik itu yang bisa dilihat ya kawatnya, bentuknya beda-beda. Begitu juga dengan nur Allah ketika bertajalli ke dalam diri Muhammad, ya seperti Nabi Muhammad, disambung pada Abu Bakar, disambung pada ulama warasatul anbiya. Dan itu yang menyebabkan proses kita mengenal Allah secara benar. Ini sekilas pembahasan yang saya bahas secara keseluruhan, yang insya Allah nanti tema per tema yang saya bicarakan sekarang akan kita bahas secara mendetail lagi, sehingga hal ini menjadi jelas bagi kita. Tujuan saya menyampaikan ini tidak lain adalah ada suatu kesadaran bagi kita bahwa kita harus mengupgrade ilmu agama kita agar dia berada pada posisi yang sesuai. Sebab kalau kita tidak upgrade, bertahun-tahun kita beribadah kan seperti itu saja. Kalau kita sholat umur 7 tahun, Fatihahnya kan gak ada 7 kali. Al-Fatihah, rukun-rukun sembahyang kan tidak berubah. Lalu apa hubungannya antara salat kita dengan Allah? Harus kita ingat bahwa salat itu bukan cara kita untuk mengenal Allah, itu cara kita menyembah. Sebelum menyembah kita harus kenal dulu yang kita sembah. Itu seperti yang saya kemukakan di awal. Ini bagian dari rohaniah daripada agama yang sudah dilupakan orang. Karena sulit ulama-ulama dulu menyampaikan ilmu yang luar biasa ini, maka beliau-beliau yang mulia itu memilih jalan diam. Karena guru saya pun mengatakan, ini kalau disampaikan mudaratnya ada. Kalau tidak disampaikan, banyak orang berada dalam kegelapan. Maka hal ini harus
diberitahukan kepada semua, agar timbul semangat gairah kita. Setelah kita melaksanakan secara zahir agama, kita isi secara rohani kita. Karena nanti yang kembali pada Allah adalah rohani. Melintasi siratal mustaqim, melewati alam kubur, sampai kepada di sisi Allah, kita akan selamat karena kita beserta dengan Allah. Maka kalau di dunia ini kita beserta Allah, di akhirat sudah pasti beserta Allah. Kalau di rumah kita bisa kita jumpai Allah, di Mekah pun bisa. Tapi kalau di rumah tidak kita jumpai, di Mekah pun tidak kita jumpai, dimanapun tidak kita jumpai. Ibaratnya radio. Radio itu kita matikan, sejengkal pun dengan penyiar tak kita dengar apa-apa itu di radio itu. Karena radio kita mati. Begitu juga hati kita. Yang bisa berhubungan dengan Allah itu bukan akal pikiran. Kalau kecerdasan sebagai syarat untuk bisa mengenal Allah, banyak itu ilmuwan yang bisa makrifat. Tapi kenyataan kan tidak seperti itu. Oleh karenanya, proses untuk bisa kita berhubungan dengan Allah, bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana hati kita terus mengingat Allah. Kalau dalam sholat kita mengingat Allah, insya Allah sambil mengetik komputer pun bisa, sambil nyangkul pun bisa. Karena mengingat Allah itu bukan semenit 2 menit. Kaum sufi mengatakan 24 jam. Mereka menyebut lupa kepada Allah lebih menyiksa daripada masuk neraka. Inilah rahasia terbesar daripada Islam yang harus kita ketahui. Apa yang saya sampaikan bukanlah kebenaran mutlak. Ini hanyalah pengalaman-pengalaman secara pribadi saya yang saya bisa bagi pada sahabat-sahabat sekalian. Saya sangat ingin apa yang saya rasakan bisa para sahabat sekalian rasakan. Demikian, semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.